marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, pala lu peak, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gue Aska dari dulu ikut gue syuting di mana-mana. Yang gue kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gue, "Tak, nggak enak, aku mau yang lain," gue tabok. Tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain nggak enak, itu anak gua tabok. Makanya sampai sekarang lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau dekat sama Aska, sampai sekarang Aska kemanapun kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Nggak pernah komplain enak nggak enak, dimakan sama dia. Nah ente komplain, sekaya apa ente? Gila. Kau saya langsung selesai. Caranya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000. Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gua cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya? Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus happy dong. Viral di media sosial seorang Deddy Corbuzier di mana ia ribut sama anak kecil. Teman-teman tahu seorang anak kecil yang komplain terkait dengan makanan gratis yang dia makan di sekolahnya. Dia mengatakan makanan gratis yang dia makan kurang enak. Itu sebabnya Deddy Corbuzier buka suara terkait dengan pernyataan anak kecil tersebut. Lalu apa yang terjadi? Setelah ia marah-marah, maka Ahok kasih pemahaman yang benar. Oleh karenanya, yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak salah menerjemahkan. Inilah dia videonya yang berikut ini. Saya langsung selesai. Caranya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Aku pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, pala lu peak, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gue Aska dari dulu ikut gue syuting di mana-mana. Yang gue kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gue, "Tak, nggak enak, aku mau yang lain," gue tabok. Tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain nggak enak, itu anak gua tabok. Makanya sampai sekarang lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau dekat sama Aska, sampai sekarang Aska kemanapun kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Nggak pernah komplain enak nggak enak, dimakan sama dia. Nah ente komplain, sekaya apa ente? Gila. Saya bilang ya, kalau saya kasih usul itu ya, adalah teman. Tapi bergizi nggak? Kan yang dimaunya permintaan Prabowo makan siang yang bergizi. Pasti bergizi dong. Sekarang saya kasih tahu ini. Teman saya tanya, ada teman yang memang teman yang di pemerintah juga, dia bilang, itu menurut kamu gimana atasinya? Kita bingung loh, mau ngatur makan siang di semua sekolah seperti itu. Saya bilang, kau saya langsung selesai. Caranya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000. Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gua cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya? Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya, dapat 150.000 nih buat belanja. Makan daging sama kakek neneknya semua, mak bapaknya makan semua. Adiknya belum sekolah juga makan. Sederhana tuh. Cuma masalahnya kalau kayak gitu mungkin yang mau jadi supplier nggak kebagian aja kali gitu ya. Makanya cara Ahok orang nggak suka kan. Ini praktis, apa yang susah sih? Kayak bisa kayak gitu loh. Terima kasih gampang. Oke. Terima kasih ke mak lu duit. Lalu si Deddy mulai nih dia angkat bicara mengomentari si anak tersebut dengan nada dan ekspresi marah-marah. Yang konyolnya lagi dia membandingkan ya makan bergizi gratis si anak dengan anaknya dia si Aska yang kerap kali makan nasi box saat syuting. Dia mengatakan bahwa dia itu selalu mengharuskan anaknya si Aska itu makan nasi box. Kalau sampai nggak mau dimakan, maka anaknya akan ditabok. Ih, kasihan banget sih yang jadi anaknya Deddy Corbuzier sampai sebegitunya. Disiplin sih disiplin bang, tapi nggak begitu lebay juga. Masa iya cuman gara-gara makanan anaknya ditabok. Nah, buat gua ketika dia membandingkan itu benar-benar sesuatu yang
nggak apple to apple ya. Gini ya Dedi ya, gue jelasin sama lu. Bukan gue jelasin, gue mau nanya sama lu. Lu tolong jawab kalau lu nonton video ini. Apakah nasi box saat syuting di zaman sekarang ini harganya 10.000 sama dengan makan bergizi gratis yang budgetnya 10.000 termasuk susu? Lu jawab dulu itu. Sama gak nasi box syuting itu seharga 10.000? Hah? Karena menurut gue bullshit kalau nasi box buat syuting itu walaupun buat cleaning service-nya sekalipun nggak mungkin harganya 10.000. Ya, lu mikir, lu membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple Deddy Corbuzier, ya, nggak begini caranya lu berkomentar. Terserah anak lu mau apain itu anak lu, tapi lu nggak berhak mengomentari anak orang sampai seperti itu. Apalagi anak sekolah yang masih polos apa adanya dia berkata. Terus lu bilang jangan sok kaya. Sumpah, ini benar-benar ya menunjukkan seorang Deddy Corbuzier itu betapa jumawa dan sombongnya lu ya. Emangnya yang boleh mengkritisi, yang boleh komplain itu hanya orang kaya, pejabat, penguasa. Sementara kita orang miskin, rakyat jelata nggak punya hak untuk mengkritisi. Itu maksud lo? Dengan Ya, teman-teman, tidak sedikit yang mengomentari tentang perkataan dari Deddy Corbuzier ini, teman-teman. Kenapa? Karena ada seorang anak siswa SD yang mengomentari tentang rasa makanan, karena dia juga menyampaikan itu karena ya dia ditanya oleh salah satu media juga, atau ditanya mengenai rasa dari makanan bergizi gratis ini. Nah, dengan polosnya anak tersebut menjawab kurang enak, dan kita tidak bisa menyalahkan anak itu, teman-teman. Ya sebenarnya karena kan ya namanya saja lidah tidak bisa berbohong. Ya tidak mungkin juga anak itu mengatakan enak padahal yang dirasakan tidak enak. Dan itulah kenapa Deddy Corbuzier ini ngamuk dan sampai membuat kata-kata seperti PA, dan dia mempertanyakan anak tersebut sekaya apa. Jadi makanya tidak sedikit netizen menyoroti bagaimana dengan Deddy Corbuzier ini, ya, sehingga para netizen itu juga menggeluti bagaimana dengan Deddy Corbuzier ini, bagaimana dengan ya pendidikannya, sehingga ya dia bisa mengatakan hal-hal yang demikian. Oke, seperti yang disampaikan oleh Ahok tadi, sebenarnya itu hal yang bagus, teman-teman. Kenapa? Karena biarlah tidak susah untuk makanan bergizi gratis itu, dan supaya ya semua anak sekolah itu bisa makan, maka yang memasak itu adalah ibunya sendiri. Karena setiap orang itu, setiap rumah juga ya pasti, atau setiap daerah berbeda-beda ya lidahnya seperti apa, ya kesukaannya di rumah itu seperti apa. Nah jadi kalau itu dipukul rata untuk disajikan dengan makanan gizi gratis, ya itu pasti ada ya salah satu saja siswa yang tidak suka dengan makanan itu, padahal terhadap siswa yang lain ya makanan itu makanan yang baik, makanan yang enak. Nah itu seharusnya seperti yang disampaikan oleh Ahok, bahwa ya biarlah ibunya sendiri, orang tuanya yang memasak dan yang tahu kesukaan anaknya. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya, riwayat pendidikan Deddy Corbuzier yang marah-marah ke anak sekolah gara-gara keluhkan menu MBG. Oke. Riwayat pendidikan Deddy Corbuzier yang marah-marah ke anak sekolah gara-gara keluhkan menu makan bergizi gratis MBG jadi sorotan. Pasalnya dirinya menyampaikan kata-kata kasar terhadap anak sekolah tersebut. Masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak, ada satu video yang saya lihat, kata Deddy Corbuzier, ada anak ngomong ayamnya kurang enak pala lu PA, kurang enak ayamnya makan siang bergizi gratis, ujar Deddy dalam video yang dikutip dari salah satu akun X. Kemudian teman-teman ya diketahui bahwa Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo alias Deddy Corbuzier merupakan lulusan dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Dirinya mengambil jurusan psikologi dan lulus pada 1999. Deddy Cahyadi kemudian melanjutkan pendidikan magisternya di University of London dengan mengambil psikologi. Terakhir dia menempuh pendidikan doktoral in Magis di International
Netizen Society Academy dari Amerika Serikat dan lulus dengan gelar PhD. Oke, kata Deddy soal program MBG. Menurut Deddy, program makan bergizi gratis baru dijalankan di era pemerintahan Presiden Prabowo. Program ini harus disyukuri dan dinikmati selama pelaksanaan karena tujuannya tentu baik bagi seluruh siswa di Indonesia. Ya memang benar teman-teman apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier, memang kita harus mensyukuri ya karena ini adalah program untuk masyarakat. Tetapi teman-teman, ya kalau ditanya juga kita tidak bisa menyalahkan siswanya. Kenapa? Kalau ditanya dia makan bagaimana rasanya, nah jadi tidak mungkin juga siswa itu ya mengatakan yang enak, ya dikatakan tidak enak, yang tidak enak dikatakan enak, dan tentu apa yang dirasakan itulah yang diungkapkan itu. Dan kita percaya kalau sama siswa SD teman-teman, karena mereka itu polos, ya mereka tidak punya hal-hal yang keinginannya, jadi kalau memang tidak enak ya dikatakan tidak enak. Oke, pengalaman Zari Aska, ini pengalaman dari Deddy Corbuzier teman-teman. Dirinya juga pernah marah sewaktu anaknya Aska bilang tidak enak terhadap makanan yang dibagikan. Dia bilang kepada Aska bahwa makanan tersebut dinikmati banyak orang selama syuting dan harus bersyukur terhadap hal yang dibagikan tersebut. Nah, ini teman-teman banyak juga yang mengomentari dengan pembagian dari pengalaman dia dengan Aska ini, karena Aska diberikan makanan ya orang selama syuting, dan banyak yang mengatakan bahwa apakah memang makanan itu apakah memang itu ya budgetnya berapa. Nah jadi pasti ya lebih bagus. Anak saya Aska dari dulu ikut saya syuting di mana-mana, yang saya kasih makan adalah makan box yang ada di sana, yang buat semua orang. Dan kalau dia Aska ngomong sama saya nggak enak, aku mau yang lain, saya tabok. Tanya anaknya, saya tabok, tegas Deddy. Kemudian ya kita lihat di sini teman-teman dikatakan bahwa dirinya juga pernah marah sewaktu ya anaknya itu, ya Deddy pun memberikan penjelasan terhadap Aska soal makanan tersebut. Menurut Deddy, protes atau komplain dari Aska tidak bisa disampaikan karena makanan box tersebut dibuat untuk banyak orang selama syuting berlangsung. Makan kamu ini makanan ini sehat, semua orang makan seperti ini, komplain gak enak, itu Anda saya tabok. Makanya saya sampai sekarang kalau ditanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau dekat sama Aska, sampai sekarang Aska kemanapun kalau ada syuting atau ada kerjaan yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Gak pernah komplain gak enak dimakan sama dia. Oke, Deddy kesal. Namun Deddy dalam mengungkapkan rasa kekecewaannya kembali menyampaikan kata-kata kasar. Deddy pun sampai mempertanyakan status si anak tersebut. Nah, ente komplain kayak apa, ente gila, yang gak enak itu bukan ayamnya, kata Deddy. Nah, itu teman-teman yang mengenai ya protes atau marah-marah dari Deddy Corbuzier ini. Ya sebenarnya Deddy Corbuzier ya bisa saja marah, tetapi jangan menyampaikan kata-kata yang kurang enak, ya kurang enak didengar. Nah, ini adalah sesuatu hal ya, yang kita perhatikan juga, dan ini harus diterapkan teman-teman seperti yang dikatakan oleh Ahok atau Basuki Cahayapurnama, karena yang tahu kesukaan anak itu adalah orang tuanya sendiri. Nah, jadi seharusnya ya pemerintah yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ahok bahwa ini lebih bagus ya, karena itu juga tidak membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah teman-teman, itulah Om Deddy Corbuzier di mana ia ribut sama anak kecil gara-gara seorang anak kecil yang komplain terkait dengan makanan gratis yang dia makan di sekolahnya. Anak ini bilang makanan yang dia makan itu makanan gratis tidak enak. Lalu Om Deddy tersebut ia buka suara dan sepertinya marah-marah. Lalu ia membandingkan dengan anaknya Aska. Lalu Om Deddy bilang sama anak tersebut, sekaya apa sih kamu?
dengan nada-nada yang marah, saudara. Nah, teman-teman, saya melihat orang ini mau viral. Yang namanya saja anak kecil ya bisa mewek, bisa komplain, ya bisa ngambek. Ya namanya saja anak kecil, tidak perlu diurusin Om Deddy. Nah teman-teman, saya setuju dengan ide atau gagasan Pak Ahok yang mengatakan kalau misalnya ada 3 anak di dalam satu keluarga, misalnya setiap anak 50.000 per orang tiap hari, maka duitnya dikasih sama orang tuanya untuk bisa diolah di rumah masing-masing. Kalau 3 anak setiap rumah, maka nominal uang yang dikasih kepada orang tua anak tersebut 150.000, bisa makan nenek, kakek, dan bapaknya semua. Bahkan satu rumah bisa makan, ya, daging, ya. Ahok mengungkapkan dengan cara ini meminimalisir pekerjaan menteri. Praktis kan? Ungkap Ahok. Nah teman-teman, gagasan seperti ini yang baik, yang mengedukasi, bukan marah-marah seperti di Corbuzier ini. Bukannya itu yang membandingkan dengan anaknya, di mana ia dan anaknya itu orang kaya. Gak boleh seperti itu, Om. Tidak baik Anda membanding-bandingkan dengan anak Anda yang keadaannya sudah membaik. Ya, seharusnya Anda, Om Deddy, seorang public figure, memberikan edukasi dan informasi yang baik, menjadi contoh bagi semua orang. Ya, tidak usah ribut sama anak kecil. Sekali lagi, tidak usah ribut sama anak kecil dengan nada-nada yang marah, sepertinya seorang pahlawan. Ya, ini saya ketawa orang-orang seperti ini. Ya, silakan edukasi orang lain, berikan solusi. Ya, harusnya Om Deddy meneliti mengapa anak tersebut ia komplain terhadap makanan yang dia makan, sementara makanan itu gratis, ya. Ya, harusnya Om Deddy itu meneliti atau mencari tahu apa penyebab anak tersebut tidak mau makan makanan gratis yang diberikan. Apakah memang makanan yang diberikan tidak bergizi, atau minum makanan yang tidak cocok untuk anak tersebut sehingga ia komplain? Harusnya Om Deddy meneliti dan mencari tahu hal ini sebagai seorang scholar, sebagai seorang akademisi yang sudah terdidik. Maka tidak sembarangan bicara. Cari tahu dulu apa penyebabnya, cari tahu apa masalahnya, sumbernya apa. Mengapa anak ini bicara seperti ini? Mengapa anak ini komplain makanan gratis ini? Harusnya seperti itu seorang yang sudah terdidik, Om Deddy. Ya, bukan bicara di media sosial supaya banyak orang tahu seolah-olah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Hal seperti ini yang baik yang Anda lakukan. Seorang yang sudah terdidik memberikan solusi, seorang yang sudah terdidik mencari sumber masalah. Mengapa anak ini berkata seperti itu? Bukan marah-marah di media sosial. Bukan. Nah, ini kan namanya cari muka. Supaya viral dibicarakan dan lain sebagainya. Kalau bagi saya akui Anda sudah terkenal. Pengikut Anda sungguh luar biasa. Ya kan? Jangan dengan pernyataan seperti ini ya seolah-olah cari muka. Tapi memang padahal tidak perlu cari muka sebenarnya. Anda sudah terkenal, populer. Ya, seorang YouTuber, kreator. Jadi oleh sebab itu saudara, bagaimana tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Yuk berkomentar di kolom komentar. Katanya komentar saudara, komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi, komentar yang bermanfaat. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.